Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, kita masih bisa tetap beribadah hari ini. Biarlah kita boleh betul-betul pakai waktu ibadah ini menjadi persekutuan yang indah, di mana kita boleh bersama beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih dipelihara, kami masih diberkati dan masih terus dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, biarlah di hari ini boleh menjadi kesempatan yang luar biasa, di mana kami boleh bersama-sama datang kepadamu, bersama-sama beribadah kepadamu, dan biarlah Tuhan yang pakai waktu ini, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, apa yang Engkau mau, dan biarlah hati kami dapat menerima dan berjalan sesuai dengan yang Kau mau. Terima kasih Bapa, tolong pimpin ibadah hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya nih? Saya percaya jemaat sekalian, walaupun mungkin keadaan sedang tidak baik, tapi kita boleh tetap percaya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang semuanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berputus asa ya. Karena kita yakin Tuhan yang pegang akan masa depan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, sekalipun keadaan sedang menyesak kita boleh terus ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memelihara dan memimpin kehidupan kita. Amin. Mari jemaat sekalian kita naikkan sebuah pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat sekalian yang terkasih, mari sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari kitab Filipi pasal pertama
ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari sekarang saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Hendra Sulaiman. Namun sebelumnya, mari saya undang kita semua untuk kita sama-sama persiapkan hati kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita sama-sama angkat sebuah pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku pun rindu akan firman-Mu Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi saudara jemaat di dalam Kristus Yesus. Shalom. Hari ini saya bersyukur buat pelayanan ibadah minggu. Saya boleh hadir di tengah-tengah saudara lewat pelayanan live streaming. Meskipun saya tidak dapat hadir, saya percaya saudara tetap kuat di dalam iman. Saudara bertumbuh di dalam Kristus. Saudara menjadi suatu kesaksian yang hidup. Sebelum kita membaca Filipi pasal 1 27 sampai 29, yang kita baca hanya ayat 29 karena nanti di tengah-tengah ibadah saya akan bacakan kembali ayat 27 dan 28. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, beri kami hati, beri kami telinga untuk mendengar, sehingga kami boleh dikuatkan kembali, diisi kembali, supaya hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Tapi kami tetap memuji Tuhan, kami terpelihara oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berbicaralah bagi kami, pakai hamba-Mu dan siapkan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, sebagaimana tadi saya katakan, kita membaca lebih dahulu Filipi pasal 1 ayat 29 yang berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Rasanya kalau kita bicara tentang penderitaan, saudara pikir masa orang Kristen menderita. Tapi kalau dipikir-pikir tidak ada masalah, tidak ada penyakit, ada penderitaan dan sebagainya, rasanya tidak mungkin. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan di waktu perenungan hari ini. Saudara, bagi kita dikaruniai untuk percaya adalah suatu hal yang luar biasa, suatu keuntungan. Sebab bila kita mempunyai iman dan percaya, kita akan mendapatkan perkara-perkara yang indah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Sedangkan penderitaan, kalau dapat sih jangan ada, tidak ada. Atau setidak-tidaknya jauh-jauh dari saya deh. Rasanya tidak mungkin. Benar tidak saudara? Sebab dalam hidup ini pasti ada suka, ada duka. Ada menanam dan mencabut. Ada waktu menangis dan ada waktu tertawa. Ada waktu meratap dan ada waktu menari. Ada waktu mencari dan ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Khotbah 3 1-10. Padahal saudara, tujuan penderitaan adalah untuk menguji kualitas iman percaya kita kepada Tuhan, dan sampai sejauh mana kesetiaan kita mengiringnya sebagai orang percaya. Khotbah 3:14 katakan begini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, dan itu tidak dapat ditambah atau dikurangi.
Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia dan setia kepadanya. Bagi Allah, saudara, apapun bisa dipakai Allah. Sekalipun iblis seizin Allah merencanakan hal buruk dalam hidup kita, Tuhan dapat membawa kepada kebaikan. Ingat, saudara, tujuan Allah lebih besar dari masalah dan rasa sakitmu. God's purpose is greater than your problem and your pain. Dia punya rencana, saudara. Kita perlu melewati rasa sakit sementara, tanda kutip. Mungkin penderitaan, tanda kutip. Dan melihat manfaat jangka panjang dalam hidup kita. Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Karena setiap badai adalah sekolah. Belajar, kita naik. Setiap pengalaman kita adalah pendidikan untuk pertumbuhan dan kedewasaan. Oleh karena itu, yang pertama, Tuhan tahu yang terbaik dari yang baik yang kita minta. Tetaplah tenang di tengah badai dalam kehidupan kita. Ibadah tatap muka konvensional sudah beberapa bulan tidak dilakukan, hanya lewat live streaming. Saya berharap, saya percaya dan tahu bahwa kita senantiasa berpaut pada Tuhan dan firman-Nya dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap, baik tatap muka atau lewat pelayanan seperti ini, iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa yang kita alami dan kita gumuli bersama dapat kita lewati dengan pertolongannya. Kita tetap terpelihara baik jasmani dan rohani. Paulus dalam suratnya yang ditulis ke jemaat Filipi, dia berada dalam penjara. Dia hendak mengunjungi jemaat Filipi, tetapi tidak mungkin. Karena itu dia menulis surat. Dikatakan ayat 27 Filipi 1, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil, supaya apabila aku datang untuk melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar sendiri bahwa kamu teguh berdiri dalam roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada gentar sedikit pun oleh lawanmu, masalahmu, penderitaanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah kebinasaan, tapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bahwa tiap peristiwa dalam hidup adalah pembelajaran. Pelajaran dalam sekolah, badai, penderitaan, mungkin tanda kutip, membuat kita lebih bijak. Filipi 1 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Buat saya penderitaan itu wajar dan pasti cepat atau lambat akan datang. Ingatkah saudara, seiring yang sering menaikkan pujian, menyanyikan pujian Mazmur 23, khususnya di ayat 4, bulan lalu saya khotbahkan tentang gembala, tentang domba khususnya. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu,
Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, ada penderitaan, tetapi ada kekuatan dan pertolongan Allah. Sebabnya Roma 8 ayat 37 katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ayat ini saudara tidak berbicara bahwa dalam hidup tidak ada masalah, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penderitaan dan seterusnya. Tetap ada. Tapi Allah ada beserta kita dan menguatkan dan memberi jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Kemarin saya dapat berita bioskop akan dibuka bagi yang usianya 60 ke bawah. Anak-anak di bawah 5 tahun tidak bisa. Buat saya dibuka atau tidak dibuka karena dibatasi, ya sudah. Apakah saya susah? Mau ke mall juga susah. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam hidup pasti ada masalah. Apapun ada masalah. Tetapi kita bersyukur ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, yang memberi jalan kekuatan untuk kita menanggungnya. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Nah, sebagai penutup khotbah hari ini, mari kita lihat Roma 8 37 sampai 39. Roma 8 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dapat dua hal, saudara. Pertama disebutkan lebih daripada pemenang. Sebab apapun kejadiannya, situasinya, kita tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mengapa? Sebab Allah mengasihi kita. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Masalahnya, maukah kita jadi pemenang? Di tengah-tengah masalah, pandemi, dan dampak dari pandemi itu sendiri, kita ikuti protokol pemerintah untuk dapat mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah itu setia. Allah itu dengan kasih-Nya, kasih karunia-Nya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Terlalu cengeng mungkin. Kita cepat putus asa. Kita tidak sabar menanggung masalah. Kita tidak sabar mengalami penderitaan. Bahkan cepat mengatakan, mengapa itu harus terjadi dan menimpa kita? Mengapa aku harus sakit? Dan seterusnya. Jawaban yang pasti adalah karena Ia tetap mengasihi kita dan tidak membiarkan kita hanyut, membiarkan kita tenggelam dalam pencobaan. Asalkan kita mau menggapai, memegang uluran tangan kasih Allah lebih erat dan lebih erat lagi. Akibatnya, beban atau kuk itu menjadi ringan. Dan yang pasti kita tampil lebih daripada pemenang.
Nah, saudara, kuk menjadi ringan karena ada memberi kekuatan dan jalan keluarnya. Jikalau mereka tanda kutip saja bisa, terlebih lagi kita sebagai umat kepunyaan Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Saudara kekasih, siapa yang tidak pernah gagal? Mungkin terpeleset, tapi bagi kita sebagai milik kepunyaannya, anak-anaknya, tebusannya, kita tidak pernah jatuh. Mengapa? Sebab tangan Allah menopang kita. Mazmur 34 ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, aku tidak sampai terjatuh karena tidak sampai terpeleset, karena Allah menopang aku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudara teruskan nyanyian itu. 1 Petrus 2 ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Selamat hari Minggu, saudara. Allah dalam Kristus mengasihimu. God love you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami diingatkan kembali. Kami menjadi sadar bahwa kami kepunyaan Allah. Di tengah-tengah yang susah, aku tetap mau setia. Gadamu dan tongkat-Mu menghibur aku. Terima kasih Allah Bapa. Berkati jemaat secara keseluruhan, baik mereka yang sedang mengalami masalah, pergumulan berat. Tuhan angkat dan beri jalan keluar, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Hendra Sulaiman atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Dan sekarang saya undang jemaat sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Karena tugas kita masih harus kita lanjutkan di dalam anugerah, kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara saudara-saudara, menguatkan saudara di dalam Kristus Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan jalan keluar sebagai tanda pelangi kasih yang tidak pernah berubah di dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Makasih saudara. Tuhan berkati. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Kami nantikan kehadiran Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian pada kebaktian minggu depan.
Saya persilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.